Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan juga doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 1, tema 8, subtema 2, kemarau, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu kemudian dibawa ke sekolah dan ditunjukkan kepada teman-teman. Nah, anak-anak, berikut ini adalah sebuah gambar yang dibawa oleh Dayu. Nah, apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Tanya Dayu. Menurutmu, mengapa mereka harus antri? Tanya Dayu kemudian. Lalu Lani pun menjawab, itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Selanjutnya Dayu bertanya lagi kepada Lani, apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Kemudian Siti pun berkata, saya tahu. Begini kalimatnya, ayo Bapak dan Ibu silakan antri dengan tertib. Begitu kata Siti. Nah, kalau menurut Lani bagaimana? Tanya Siti. Kemudian Lani membuat kalimat ajakan seperti berikut ini. Mari menghemat air agar tidak kekeringan. Betul Lani, kata Dayu. Ayo kita sekarang bermain peran sesuai gambar tadi. Ajak Dayu kepada teman-temannya. Kemudian Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa oleh Dayu tadi ya. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi peran apa yang akan dimainkan. Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada juga yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Mari mengantri air di sini, Pak, ujar Beni. Selanjutnya Dayu pun berkata, ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air. Ayo lewat sini yang sudah ambil air, ujar Lani. Nah anak-anak, itulah tadi kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman untuk melakukan kegiatan bermain peran. Nah bagaimana? Kalian juga bisa melakukannya bersama dengan teman-teman kalian di rumah ya. Kalian bisa membagi peran yang akan dimainkan, yaitu sebagai penduduk yang mengantri air dan juga sebagai petugas yang mengatur antrian penduduk. Anak-anak setelah bermain peran, Dayu dan teman-temannya merasa lelah. Mereka lalu beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan, ujar Dayu. Betul Dayu, ujar Edo. Sangat menyenangkan. Oh iya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar, tanya Edo kepada Udin. Iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku seperti yang dibuat oleh Beni.
Saya membuatnya dari gantungan baju, jawab Udin. Anak-anak, sekarang kita akan bermain sambil menimbang benda. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin lalu menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin lalu mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka lalu bermain sambil menimbang benda. Nah, anak-anak, inilah alat ukur tidak baku yang dibuat oleh Udin. Udin membuatnya dari gantungan baju. Ayo sekarang lihat sekeliling ya. Mari mencari 5 benda lalu timbanglah pakai alatku ini, kata Udin kepada teman-temannya. Nah, anak-anak, coba kalian carilah 5 buah benda di sekitarmu ya. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Kamu bisa membuat alat ukur seperti yang dibuat oleh Udin. Kalian bisa membuatnya dari gantungan baju yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Timbang berat benda menggunakan kelereng, lalu tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Kalian bisa menyalin tabel ini ya. Kalian tuliskan nama bendanya dan juga hasil timbangannya dengan menggunakan kelereng. Bu Guru akan berikan contohnya ya. Untuk yang pertama, nama benda yang akan kita timbang itu adalah batu kerikil. Nah, kalian timbang ya menggunakan kelereng. Hasilnya itu berapa butir kelereng. Kalian tuliskan ya hasil timbangannya. Kemudian kalian juga bisa menimbang benda-benda yang lainnya. Kalian tuliskan nama dan juga hasil timbangan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Nah, setelah menimbang dan mengisi tabel di atas tadi, kalian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Kalian jawab ya sesuai dengan hasil timbangan kalian. Kemudian kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Nah, kalian tuliskan jawaban kalian. Kemudian yang ketiga, kalian urutkan benda dari yang paling ringan. Benda apakah itu? Nah, selanjutnya jangan lupa untuk urutkan juga benda dari yang paling berat ya. Kalian tuliskan benda-benda tersebut dengan rapi di buku latihan kalian. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian timbang lagi kelima benda di tabel sebelumnya ya. Nah, kali ini timbang berat benda tersebut menggunakan buku tulis. Tuliskan hasilnya pada tabel seperti di bawah ini. Kalian tuliskan ya nama bendanya masing-masing dan juga kalian tuliskan hasil dari timbangan benda-benda tersebut. Nah, anak-anak, setelah menimbang dengan menggunakan buku tulis, lalu kalian mengisi tabelnya, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Kalian tuliskan jawabannya ya. Yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Ini juga harus kalian tuliskan nama bendanya. Selanjutnya yang ketiga, kalian urutkan benda dari yang paling ringan ya. Selanjutnya yang terakhir, urutkan benda dari yang paling berat anak-anak. Kalian juga tuliskan benda-benda yang paling berat sesuai dengan hasil timbangan yang sudah kalian lakukan tadi. Anak-anak, waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-temannya kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Karena pada musim kemarau hujan tidak turun sehingga persediaan air bersih semakin berkurang. Kemudian Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Lalu bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Tanya mereka. Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni piket di kamar mandi. Sedangkan Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Nah, itulah kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya untuk menghemat air bersih. Kalian juga harus melakukannya ya. Hematlah air. Gunakan secukupnya
karena pada musim kemarau hujan tidak turun, sehingga kita semua harus melakukan kegiatan penghematan air. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari YouTube channel Guru Mandiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.